Silakan Bang, Abang mungkin mau berdiskusi dengan saya yang Islam atau sama Pak Dehe nih. Sama Pak Dehe. Oh, silakan kalau gitu, silakan tanya jawab. Sama Bapak Pendeta. Iya, baik. Silakan Bang. Bapak, ini saya cuma mau tanya saja mengenai kepercayaan sama iman. Hanya 2 pertanyaan. Oke, boleh. Silakan. Ya, apa namanya? Kan dulu di dalam Alkitab kan tertulis bahwa orang buta itu dia kan tidak bisa melihat, tapi dia percaya. Tapi dia percaya bahwa Yesus bisa menyembuhkan. Iya. Ya, makanya dengan imannya dia meyakini bahwa Yesus itu bisa menyembuhkan, dan dia ke sana. Dia ke sana, terus Yesus ketemu sama dia, langsung Yesus menyembuhkan dia. Tapi Yesus berkata begini, imanmu, setelah Yesus ludah di tanah dan ambil tanah liat, gosok di matanya, dan Yesus bilang, imanmu telah menyembuhkanmu. Begitu. Yang ingin saya tanyakan di sini, apakah kita harus percaya kepada iman kita atau bagaimana? Jawab Pak Dehe itu. Iya. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Betul. Ya. Orang buta sembuh, dan butanya pun dia bisa melihat ketika dia bertemu dengan Yesus. Betul. Lalu pertanyaannya, dari mana kuasa Yesus itu? Dari ayah Papa. Nah, betul Juan. Dari Allah Bapa, kata si Juan. Siapa yang memberikan kuasa kepada Yesus sehingga dia bisa menyembuhkan yang sakit itu? Adalah Allah Bapa. Dan karena iman, orang itu diselamatkan. Oke, lanjut. Contoh, satu pohon itu kayak macam di satu kampung ya. Satu kampung ya. Satu pohon ini kita anggap dia kayak macam sakral. Jangan coba-coba kau kencing di sana. Jangan coba-coba kau bikin maksiat di sana. Nanti terjadi apa-apa. Itu kepercayaan. Iman satu kampung itu yang mempercayai bahwa pohon itu sakral. Makanya terjadi hal-hal yang mereka buat. Ini yang saya bingung. Coba Anda jelaskan. Itu hanya mitos, abangku. No, bukan mitos. Iya, saya kasih contoh juga. Kita punya anak kecil. Banyak di desa-desa terpencil mengatakan bahwa jangan dudukin bantal. Karena ketika engkau duduk, maka terjadilah kau bisul. Maka di desa-desa itu orang tidak mau duduk di bantal. Karena telah mempercayakan hal demikian. Dan ketika ada anak yang tidak mengerti mitos itu, lalu dia duduk. Lalu tidak terjadi bisulan sama anak itu. Karena hanya mitos, tidak ada yang mengatakan bahwa harus, tidak ada. Tidak, yang saya tanyakan kepercayaan satu kampung ini terhadap satu pohon itu. Begitu, bukan kalau bantal. Iya, ini, saya kalau juga tidak percaya model begitu, Bang. Tidak, maksudnya begini loh. Kalau itu kuasa apa? Saya mau tanya. Oh, kuasanya itu adalah doktrin leluhur turun-temurun, bahwa di pohon ini Bapak Pendeta percaya? Nah, sebentar dulu, saya nanti sampai saya di sana. Itu adalah ada penghuninya. Tidak boleh kita pacaran di situ. Nanti kau diganggu oleh jin. Jin apa? Jin kafir. Kamu akan diganggu nanti.
Padahal ketika orang yang beriman, dia ke pohon itu tidak terjadi apa-apa. Karena sudah ditakutkan, karena sudah terlalu dipercaya, sehingga banyak yang takut. Karena angker, jangan ke pohon itu, bahaya. Jadi itu kuasa apa? Kuasa iblis kegelapan. Oke. Kalau kuasa kegelapan berarti itu mereka kan imani, mereka mempercayai. Iya, mereka mempercayai karena sudah terjadi hal-hal itu sebelumnya. Satu lagi dok. Dan itu adalah orang-orang yang tidak beriman dan tidak bertakwa kepada Tuhan. Makanya mereka takut. Oh tidak. Satu kampung itu tuh percaya sama Tuhan, sama Yesus. Iya, karena imannya tipis. Coba saya yang ketemu pohon itu, saya injak langsung dia. Iya, iya. Kan kata Yesus, aku telah diberikan kuasa di bumi dan di surga. Saya Siapa percaya yang itu. memberi kuasa? Adalah Yesus. Oh Yesus. Siapa yang memberi kuasa? Adalah Allah. Allah Bapa lah. Allah Bapa. Yang memberi kuasa itu adalah Allah. Dan ketika kita percaya hal demikian, maka ketakutan di satu desa atau di satu pohon itu kita usir di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Lanjut lagi. Sudah terlalu banyak pertanyaanmu, giliranku sekarang. Udah 4 kau tanya. Oke, silakan. Saya ini bukan apa tapi jarang ke gereja, tapi Ya, saya nggak memang- apa-apa, karena Yesus tidak mengatakan pergilah ke gereja. Gereja itu hanya gedung, tempat perkumpulan, tempat pengambilan persembahan, tempat pengambilan kolektor. Lalu pengurus-pengurus gerejanya nanti menggunakan persembahan kita untuk mereka makan nasi bungkus. Nasi Gitu. itu perkataan itu perkataan Bapak Pendeta. Itu perkataan Bapak Ngakak Pendeta saya pada bukan hari saya. Itu adalah real, itu adalah fakta. Banyak orang pengurus gereja yang mestinya hanya 10 menit selesai rapat, lalu mereka rapat sampai 2 jam, 3 jam, supaya keluarlah kopi, supaya keluarlah nasi bungkus. Nasi. Itu dosanya mereka, Bapak Pendeta. Betul. Kita tidak Dosanya boleh menghakimi mereka, orang. Dosanya mereka, tetapi kita sebagai orang yang beriman wajib menegur dan memberitahu dan mengingatkan supaya tidak terjadi hal-hal itu, abangku. Kenapa Bapak Pendeta tidak tegur mereka? Ayo, Bapak kan seorang pendeta. Saya suka tegur. Makanya banyak oten yang membenci saya karena kebenaran yang saya sampaikan ini. Bapak Pendeta begini, jangan menghakimi biar tidak dihakimi. Itu aja. Saya tidak menghakimi nih bosku, tetapi mengingatkan. Ya, memang betul. Casting Mengingat, itu, saya itu tidak kan menghakimi. bukan Bapak Pendeta, tapi dosa kan dosa mereka. Betul, betul. Iya kan? Ya. Ya, oke. Lanjut Bapak Pendeta. Kita lanjut. Oke. Ya, ada satu pertanyaan saya atau 2 buat abang. Oke. Di sana menceritakan mengenai Yesus. Lalu Yesus telah berbincang-bincang kepada murid-muridnya. Lalu terangkatlah dia ke surga. Itu kata Markus si penulis, temannya si Paulus. Setelah berbincang-bincang Yesus, dia terangkat ke surga. Lalu di sana dikatakan dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa di sorga. Ya, betul. Ya, Betul? betul. Amin, amin. Luar biasa. Anda adalah pengikut Yesus yang baik. Pertanyaan saya adalah siapa bersama Yesus naik ke surga? Sehingga penulis itu dia mengetahui bahwa Yesus itu sedang duduk di sebelah kanan Allah. Dan pertanyaan kedua adalah seperti apa wujud Allah Bapa itu? Sehingga penulis mengatakan Yesus naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah. Seperti apakah wujud Allah itu? Sehingga penulis menulis dia bahwa
sudah melihat Yesus. Saya tidak percaya dengan Stefanus atau yang dikatakan di Kisah Para Rasul. Ya, ada dikatakan di sana yang melihat Yesus itu adalah Stefanus atau siapa. Tetapi Stefanus belum berangkat ke surga bersama Yesus. Pertanyaan saya tadi adalah siapa orang bersama Yesus naik ke surga? Itu pertama. Ya. Kedua, siapa orang yang berkenalan kepada Allah Bapa itu, sehingga dia tahu bahwa yang duduk di sebelah kanan, di sebelah kiri, ya kan Yesus di sebelah kanan, di sebelah kiri Yesus itu adalah Allah Bapa. Silakan, Bang. Di situ kan Yesus sudah berfirman bahwa dia akan naik terangkat ke surga. Dia kan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Iya, saya ambil tadi pertanyaan saya ini adalah Markus 16:19. Markus 16:19. Saya tidak pegang HP 2, Bapak Pendeta. Iya, saya bertanya sesuai data Iya. abangku supaya Iya. tidak mengatakan Pak Pendeta berbohong. Sesuai data. Markus berapa Pak Dehe? Markus 16:19 Pak Ustadz. Biar saya tampilin di layar biar dia juga baca gitu loh. Nanti dikira Ya, ngigul Pak boleh. Dehenya ya. Nih, saya yang bacakan biar netral ya. Oke. Ini Markus ya, Markus 16 nomor 19. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Allah Bapa. Ya. Allah aja ini, nggak Ya. ada bapaknya. Ya, Allah. Beda-beda ini kitab Pak Dehe ya. Tidak, Bapak Enggak Ustadz. sama, beda-beda Bapak kitabnya. Ustadz, begini, kita kan sudah terbiasa dengan menyebut Allah Bapa, begitu. Oh ya udah ada itu isinya. Oke. Pemahaman kita kan beda-beda, begitu, Bapak Ustadz. Iya, baik Bang. Silakan Bang, silakan. Jadi yang ditulis di situ, misalnya, Bang, kalau ditulis di situ Markus, berarti ya Markus yang menulis itu bahwa Yesus yang akan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, begitu. yang saya tanya Bang, siapa yang melihat atau siapa bersama Yesus naik ke surga sehingga dia bisa Itu kan menulis? Yesus naik sendiri, Bapak Pendeta. Masa ada yang ikut Yesus? Makanya dengar dulu Bang, ya dengar dulu Ya. biar selesai. Siapa bersama Yesus naik ke surga sehingga Yesus itu mereka tahu bahwa duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Pasti dia sudah melihat sehingga dia menulis. Atau ada narasumber. Yang menulis siapa? Markus. Markus. Berarti Markus yang sudah berfirman Yesus yang sudah berfirman ke Markus. Makanya Markus belum menulis pernah itu. ketemu Yesus. Markus belum ketemu Yesus. Mungkin Berat, Markus pakai teropong kali gitu Pak Dehe. Tapi puluhan Tidak, tahun. Bapak Ustaz. Pak. Itu kan dalam Puluhan tahun. firman Tuhan kan tertulis begitu. Jadi kita meyakini itu. Oh, hanya meyakini, tapi tidak Iya. ada fakta. Kalau debat sampai di situ ya minta maaf, saya punya skill belum sampai di situ. Oke, Begitu, oke. Pak Baik, Pendeta. kawan. Baik. Nggak apa-apa. Terus nggak yang apa-apa. Bapak Pendeta bilang wujud Ya, apa tadi? seperti apa Apa? wujud Allah Bapa itu sehingga penulis mengatakan dia duduk di sebelah kanan Allah. Oke, saya jawab Bapak Pendeta. Mm-mm. Tuhan menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah. Ya, Jadi sudah betul. jelas. Itu sudah jelas. Bapak Pendeta tidak perlu tanya itu lagi. Bahwa wajah Allah seperti apa, ya itu sudah kita ini. Berarti hanya tafsiran ya, hanya tafsiran saja. Sekarang saya tanya Bapak Tidak Pendeta, ada- Bapak Pendeta sudah lihat Allah? Ayo. Tidak, belum ketemu. Nah, terus Bapak Pendeta coba buka lagi dalam kitabnya, baca baik.
Allah Bapa bilang apa? Saya menciptakan manusia segambar dan serupa dengan saya. Jelas, itu sudah jelas. Jadi Bapak Pendeta mau tanya apa lagi? Pertanyaan saya tadi, siapa yang melihat itu? Sehingga penulis mengatakan duduk di sebelah kanan Allah. Sebelum Yesus naik, ya pasti Yesus sudah berbicara sama murid-muridnya bahwa saya akan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Begitu. Itu mengenai kepercayaan saya. Seperti Ya, gitu. Artinya Bang, itu adalah hanya tafsiran saja. Karena tidak ada seorang pun yang ketemu Allah Bapa. Saya Benar. sudah baca semua Alkitab. Benar. Saya setuju dengan Bapak Pendeta. Oke, siap. Udahlah, selesai pertanyaan saya. Saya nggak bertanya lagi karena sudah benar. Berarti artinya Yesus Iya, adalah... karena kita umat manusia, Pak Ustadz, Bapak Pendeta sudah pernah lihat Allah? Belum kan? Belum. Saya juga belum. Jadi wajar. Kalau saya balikan itu lagi ke Bapak Pendeta. Karena ya kita sebagai manusia kan diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Itu sudah jelas. Dan saya mempercayai Yesus karena di akhir zaman bukan orang lain yang datang. Bapak Pendeta. Pak Dehe, saya mau bertanya sama dia kalau gitu ya. Karena Oke. sama Pak Dehe kan udah selesai gitu. Sudah selesai, Oke, Pak Pak Ustadz. Selesai. Karena dia mengatakan tadi ada Allah selain Yesus, sudah selesai. Jadi silakan Pak Ustadz. Nah, itu masalah konsep. Tolong dipahami nanti gitu. Nah, Oke. yang saya mau tanyakan sama Bang Nail, kan tadi ngakunya Kristen. Iya. Saya pasti bertanya nih setiap sama kawan Kristen yang naik, di mana Yesus menyuruh jadi Kristen gitu loh. Yesus Ketawa pada ngakak. Iya, di mana? Di mana Yesus menyuruh jadilah kamu Kristen, kata Yesus. Di mana itu ayatnya? Ada nggak? itu kan jadi ajaran Yesus itu kan masuk dalam agama Kristen. Ajaran Bapa kan masuk dalam umat Muslim. Jadi beda kan? Gini, masalahnya gini Bang Nail. Iya. Ya, Yesus itu dia tidak kenal Kristen dan tidak mengajarkan Kristen. Betul. Dia orang Yahudi. Lalu betul. kenapa Anda jadi Kristen? Hah? Karena saya percaya Yesus. Yesus aja ya tidak menyuruh sekarang Anda saya tanya jadi Bapak Kristen. Ustadz. Sekarang saya tanya Bapak Ustadz. Kenapa Bapak Ustadz percaya Muhammad? Ayo. Karena ada dalilnya ada. Apa? Ati'un Muhammad orang Allah, apa? ati'un Rasul ada. Kenapa Bapak Ustadz minta maaf? Ini saya tabrak ya. Kenapa Bapak Muhammad Bapak Ustadz percaya Muhammad? Sedangkan nanti yang akan datang tenang. Sedangkan yang nanti akan datang untuk yang kedua kali untuk menghakimi dunia adalah Nabi Isa Yesus Kristus. Kenapa tidak percaya Yesus Kristus? Kenapa percaya Muhammad? Ayo. Baik. Bang, saya percaya dengan Nabi Muhammad itu karena ayat Al-Quran. Ya Muhammadur Rasulullah. Quran surah Al-Fat ayat 29. Terus juga Quran surah Ali Imran ayat 144 ya teman-teman. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Jadi Nabi Muhammad itu utusan Tuhan kayak gitu. Abang Nail. Ada dasarnya saya mempercayai Nabi Muhammad. Yang saya pertanyakan kepada Anda kan untuk masalah jadilah kamu Kristen kata Yesus. Ada enggak? Kalau di Islam kan ada. Quran surah Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis-silmi kaffah. Saya tidak paham. Hai orang-orang beriman masuk. Okay. Ya, ini saya artikan. Hai orang-orang beriman. Ya, masuklah kamu ke dalam Islam. Kan itu ada kosakata perintahnya. Masuklah kamu ke dalam Islam. Ya. Ah, gitu Bang. Ada nggak perintah dari Yesus masuklah kamu ke dalam Kristen? Untuk permasalahan hakim yang adil
siapa yang menghakimi? Nanti habis ini kita bahas. Coba abang tanggapi dulu gitu loh. Satu pertanyaan dulu, ada nggak di dalam kitab Anda Yesus mengatakan, jadilah kamu Kristen, sebagaimana saya tadi menjabarkan seperti Al-Quran, jadilah kamu Islam gitu loh. Itu pertanyaan yang sama. Iya, jadi gini Bapak Ustadz, Yesus mengajarkan entah itu dulu kepercayaannya mereka dibilang nama apa kan kita tidak tahu, begitu. Tapi saya cuma percaya untuk Yesus, begitu. Karena sesuai dengan ajaran-ajarannya. Jadi sekarang gini, kalau macam memang agama Muslim itu agama Muslim itu mengajar tentang ajaran Kristus, berarti otomatis saya di agama Muslim. Begitu. Gini bang, kalau di Islam itu ya batal seorang Muslim, dia tidak menjadi seorang Muslim kalau dia tidak percaya dengan Nabi Isa atau Yesus. Batal imannya. Kami percaya dengan Nabi Isa atau Yesus itu, percaya gitu, dengan ajarannya kami percaya. Tapi ya kami menyesuaikan, meletakkan posisi dia itu sebagaimana yang dia jelaskan. Kalau dia mengaku adalah hamba Tuhan dan sebagai nabi, maka kami umat Islam kami akui dia nabi gitu. Bukan Tuhan. Kami percaya juga sama dia. Lihat ajaran dia di Lukas 4 nomor 8, sembahlah Allah. Kalau kita merujuk ke Al-Quran juga ada bang. Iya. Ada juga. Nabi Isa berkata sembahlah Allah, ada. Iya, memang. Karena kita menyembah cuma dari Islam ke Nasrani kan sembah satu Allah. Coba lihat yang dilakukan oleh Yesus, siapa yang melakukan kebanyakan? Maksudnya lakukan apa, Pak? Sunat siapa yang sunat? Islam wajib sunat. Anda sunat enggak? Kristen nggak sunat, Pak. Nah ini masalahnya. Karena Yesus kan sudah disunat. Nah kan itu Yesus yang sunat. Iya. Jadi itu kan dalam perjanjian baru kan sudah ditiadakan untuk kita yang Nasrani tidak akan sunat lagi karena Yesus sudah mengganti kita. Contoh saja puasa, Pak. Contoh saja puasa. Yesus kan sudah menjalankan puasa, menggantikan kita. Jadi ajaran Yesus yang dalam perjanjian baru itu kita yang mengikuti itu. Sedangkan dalam Taurat ini. Sedangkan ditumbalin abangnya rupanya ya. Wah. Bagaimana? Lanjut bang. Kok bisa-bisanya Anda numbalin Yesus? Gak perlu. Kalau Yesus udah puasa tuh, ya mewakili kami. Jadi tumbal itu Yesus. Kayak gitu. Tidak, itu kan Yesus kan sudah bilang bahwa yang Yesus lakukan berarti kita sudah tidak akan lakukan lagi, begitu. Ini pada yang berat banget. Iya kan contohnya seperti puasa, sunat, itu kan kita tidak perlu lagi. Begitu Pak Ustadz. Itu siapa yang ngajarin, Bang? Ya dari agama kami. Agama Anda bukan Yesus yang ngajarin? Ya Yesus. Di mana ayatnya? Bahwa Yesus mengatakan tidak perlu lagi sunat, gak perlu lagi. Di mana Yesus mengatakan kayak gitu? Saya tidak terlalu mendalami Alkitab, Bapak Ustadz. Begitu. Bang, coba kalau kita lihat ya, Yesus sunat di hari ke-8, Lukas 2 nomor 21. Umat Islam juga sunat. Kayak gitu. Oke. Terus Yesus menyembah Allah, ya Lukas 4 nomor 8. Sembahlah Allah, Tuhan Allahmu. Hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Di Al-Quran juga ada. Quran surah Maryam ayat 36. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu. Hadza siratum mustaqim. Sama tuh ucapan Yesus dengan ucapan Nabi Isa. Dan kami yakini itu benar. Dia sama-sama menyuruh menyembah Allah. Umat Islam hari ini menyembah Allah. Kayak gitu, Bang. Yang pernah dilakukan oleh Yesus. Nah, terus ya Bang ya, kalau kita lihat Yesus itu juga ketika dia di Taman Getsemani, dia berdoa dan bersujud kan kayak ya. gitu. Ya. Hari ini siapa ibadahnya yang melakukan sujud? Umat Islam.
Kalau di Kristen, mana perintah Yesus ke gereja? Bapak, Bapak Ustadz, di kita punya gereja juga ada bersujud, Pak Ustadz. Kita sujud baru berdoa sambil begini. Sama seperti Yesus sujud. Sujudnya kayak sujudnya kayak gimana? Lutut ditaruh, tangan di atas. Itu berlutut namanya Bang, bukan bersujud. Itu namanya berlutut, bukan bersujud. Iya. Kan Nih. Nih, saya bukakan KBBI aja udah Abang ini. Ya. Nih, Bang, yang namanya sujud, nih. Coba kita lihat. Yang namanya sujud adalah berlutut serta meletakkan dahi ke lantai biasanya saat sholat sambil membaca tasbih. Dahi ke lantai, bukan genggam tangan Bang. Tuh, dahi ke lantai menurut bahasa Indonesia. Jadi yang dilakukan oleh Yesus itu bukan berlutut kayak seperti tadi, tapi dia dahinya ke tanah gitu. kok dahi ke tanah? Ya iya, itu adalah sujud. Sujud itu Tidak. dahi ke tanah. Tapi tidak ada dalam firman Tuhan dahi ke tanah kita. Loh, Yesus aja melakukan. Gimana? Ayat berapa? Matius 26 nomor 39. Coba Pak Ustadz buka. Udah, nih. Bentar. Ada nggak dibilang Yesus sujud kayak itu? Ada. Nih. Nih. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Berdoa, ya. Katanya, ya Bapakku, bla 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 bla, kan isi Ya. doanya. Ya. Nah, ini Yesus mana melakukan dahinya? gerakan. Oh, ini yang dimaksud meletakkan dahi ke bumi itu adalah sujud Bang, sesuai KBBI tadi nih, dahi ke lantai. Ini arti Pemahamannya sujud. Tuh. pemahamannya kita beda. Sujud adalah dahi ke lantai. Tuh. Makanya ketika Yesus sujud, artinya Yesus ini melakukan dahinya ke lantai, ke tanah gitu. Kalau Yesus sujud di lantai pasti dia punya di sini sudah hitam. Belum tentu Bang. Gimana? Di situ kan tidak itu kan sujud saja berarti kan belum. Jadi gini Pak Ustadz, apa kalau mau dibilang sujud itu bukan berarti kita harus nunduk kepala ke lantai. Tidak. Oh. Lalu definisi Contoh sujud saja. kayak gimana? Contoh saja, Pak. Gak ada Contoh lagi saja, Bang. Pak Ustadz. Definisi sujud. Tidak. Contoh saja Pak Ustadz begini. Bahasa orang Jawa sama bahasa kami di Papua itu beda. Pemahamannya Terus beda. betul beda. Pemahamannya beda. Jadi tidak bisa mau dibilang. Jadi bahasa Indonesia itu banyak. Bang, itu yang kata Anda itu seperti bahasa daerah, tetap aja bahasa Indonesia kita satu. Betul. Sujud kalau kata bahasa Indonesia sujud itu dahinya ke tanah, maka ketika dipakai oleh kitab Anda berarti seperti itu yang dilakukan oleh Yesus. Yang kita lakukan di gereja bukan sujud untuk taruh dahi di itu. Hanya sujud lutut di bawah, tangan di atas. Itu. Kan gitu ya teman-teman. Iya kan? Kan pemahamannya Bapak dengan pemahamannya kita beda. Betul atau tidak Bapak Pendeta? Iya. Saya tanya Bapak Pendeta ini. Bapak Pendeta tolong jelaskan. Ayo. Nggak apa-apa, saya tanya abangnya aja gitu. Tidak. Jadi Saya kan belum terlalu paham dengan itu. Nah, ada seniornya yang di atas. Coba. Ayo Bapak Pendeta coba jelaskan. Terus namanya apa itu? Bapak Pendeta sembahyang bagaimana? Ayo. Saya nggak minta Pak Dehe jawab. Saya mau diskusinya dengan abang gitu. Iya betul. Makanya saya kan bilang ke Bapak Ustadz. Pemahamannya Pak Ustadz sama pemahamannya kami, bahasa Pak Ustadz dengan bahasanya kami di orang Timur beda. Begitu. Bang, di situ ada Alkitab nggak? Saya Ada. ada. Coba abang
Mohon maaf, boleh izin ada tamuku di bawah. Baik Pak Oke. Dehe. Oke, sudah kalau gitu lanjut. Bisa naik. Lanjut, Dalam Oke. mereka nunggu. Ya. Oke. Baik Pak Dehe. Oke. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Pak. Selamat malam. Bang, Sabar Pak Ustadz. ambil buku Alkitab kamu. Iya. Sabar ya Pak Ustadz. Semua sama artinya sujud. Ya iya. Coba buka. Iya, Saya mau tanyakan sesuatu. boleh Pak Ustadz. Nehemia 8. Coba dibuka. Aduh. Nehemia 8 nomor 6. Ada di situ Alkitab. Coba. Yang satunya? Tidak, ini tulisannya kecil jadi. Ya, yang kita pertanyakan Nehemia ya. Nehemia 8 Iya. nomor 6. Sabar Pak Ustadz. Nehemia 8 Nomor 6. nomor 6. Sabar Pak Ustadz. Tolong saya cari bacain. yang agak terang. Saya mata juga sudah agak ini jadi. Baik Pak Ustadz, sabar ya. Esra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Baik, lanjut. Ketika ia membukanya, semua orang berdiri. Ayat 6 Lanjut. kan? Lanjut lagi. Iya, kok beda ya? Kok beda ya dengan ini, dengan Bible saya? Lanjut dulu, lanjut. Terus? Esra memuji Tuhan, Allah yang Maha Besar, dan semua orang menyebut amin, amin, amin. Sambil mengangkat tangan, kemudian mereka berlutut dan bersujud menyembah Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Nah, itu di kitab Anda ya, Ya. Nabi Ezra. Nabi Ezra mengajarkan menyembah Tuhan itu sujud kepada Tuhan Oke, ya dengan muka sampai ke tanah. oke. Kan ada nih. Iya, sabar Pak Ustadz. Oke. Ini kan Berarti artinya sujud itu kan muka sampai ke tanah. Oke, Paham? paham. Nah, yang saya mau tanyakan sekarang, siapa yang melakukan ritual ini? Ini di perjanjian lama. Ya iya, karena ajaran para nabi itu, semua ajaran nabi itu sama ibadahnya kepada Tuhan, Bang. Nggak ada beda. Yesus datang beda, Bang. Nah, Yesus kan sujud juga kayak Ezra. Ini di sini. Gimana sih? Tidak, maksudnya di sini Pak Ustadz, ini kan dalam Taurat perjanjian lama ini kan para nabi terdahulu begitu. Jadi Makanya saya bilang Iya. Yesus pun melakukan, Bang. Yesus juga bersujud di Matius 26 nomor 39 tadi. Sama dengan Ezra gitu. Dia juga bersujud kepada Tuhan, mukanya sampai ke tanah. Nggak ada bedanya ajaran para nabi itu cara menyembah Tuhan. Ritual menyembah Tuhan itu kayak gimana? Nggak ada dari zaman Abraham, ya, zaman Nabi Ibrahim, zaman Abraham di kitab Anda. Sudah sujud dahi ke tanah gitu. Sampai hari ini umat Islam melakukan sholat sujud dahi ke tanah. kenapa ajaran Yesus tidak? Yang dicontohkan Yesus, coba lihat. Dia bersujud di Taman Getsemani. Yesus pun Getsemani juga di atas- dahinya ke tanah gitu. Di Taman Getsemani, tapi di batu. Dia berdoa naik ke Taman Getsemani,
menyendiri dari para murid-muridnya, terus dia berdoa. Bang, kita tidak bahas tamannya, kita bahas Oke. Yesusnya. Oke. Apa yang dilakukan oleh Yesusnya? Di situ Yesus Dia dia bersujud. bersujud kepada Tuhannya. Iya, dia bersujud. Ah, ah. Lalu Anda Iya. sebagai Kristen, ada nggak melakukan seperti Yesus? Ya kita melakukan seperti Yesus yang lakukan. Sujud Dalam- dahinya ke tanah. Dalam film dokumenter yang dibuat itu kan tidak menyembah, tidak sujud di itu, sama seperti yang kita lakukan sekarang. Kapan Bang? Coba kasih lihat sama saya. Kapan Kristen menyembah sujud dahi ke tanah kayak Yesus? Tidak, Bang. Maksud saya, kita kan umat Kristen kan sembayangnya tidak seperti begitu. Cukup bersujud saja dengan lutut sambil berdoa. Lalu cara ibadahnya mengikuti siapa kalau bukan dari Yesus? Ya kan tidak. Itulah Kristen Bang, makanya saya bilang Kristen ini bukan ajaran Yesus gitulah. Kristen ini bukan ajaran Yesus dan Yesus tidak kenal Kristen. Kok bisa begitu? Ya makanya Anda ibadah suka-suka Anda, kan kayak gitu. Sedangkan Yesus dia tata cara ibadah dia apa? Sujud dan doa. Iya memang. Jadi betul. kalau Anda itu kata Anda itu di gereja kami, ya memang di gereja Jadi Anda, gini. bukan ajaran Yesus. Iya, jadi begini, Bapak Ustadz, mau kita cara berdoa bagaimana atau bagaimana, yang penting kita meyakini, mengimani. Kepercayaan itu penting. Sama dengan Bapak Ustadz Pertanyaan juga, saya, iya, betul. Nehemia 8 nomor 6 tadi siapa yang melakukan? Nehemia ini, yang di Nehemia, Nehemia 8 dan nomor 6 tadi. Nomor 7. Siapa yang melakukan? Ezra, Coba kita baca lagi, Bang. Ya. Ezra Hari ini siapa yang melakukan hal ini? Nih. Lalu Ezra memuji Tuhan, Ya, Allah yang Maha Besar. Dan semua orang menyambut dengan amin, amin. amin. Sambil mengangkat tangan. Ya, Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Ini siapa yang melakukan hari ini? umat Muslim. Muslim. Muslim Bang. Makanya Islam itu bukan agama baru. Islam itu agamanya para nabi. Dan contoh ya yang dicontohkan memang betul. oleh para nabi itu Kalau memang ritualnya seperti apa ya, nggak ada perubahan gitu ritualnya Bang. Nggak Betul. ada sampai ke gereja nyanyi-nyanyi, nggak ada. Semua nabi itu bersujud kepada Tuhan. betul. Tapi maksudnya di sini Pak Ustadz, itu kan cuman ritual pemujaan. Ya, Ya kan artinya kita tahu cara menyembah Tuhan yang benar seperti apa. Kan kayak gitu. Yang Apakah- diajarkan oleh para nabi. oke. Sekarang saya tanya, apakah dengan cara begitu langsung doa Anda terkabuli? Nggak ada hubungannya dengan doa, Bang. Kita ini bahas ritual. Iya, Paham kan? Bukan ritual. masalah doa. Ritual kan kita beribadah, doa. Ya berdoa. beribadah ritualnya yang kita bahas, bukan Jadi sekarang doanya. kita ritual ini untuk memuji. Ritual ini untuk Kenapa? memuji siapa? Allah Bapa di surga kan? Iya, Ya kan sama. Mau Doa dengan- berdoa bagaimana dengan yang pujian penting beda. jadi gini Pak Ustadz, mau cara kita berdoa bagaimana itu yang penting iman kita untuk Gini, percaya gini, untuk Allah gini, Bapa di gini. surga. Begitu. gini, saya tahu Bang, ya tata cara ibadah nggak ada di Kristen. Memang saya tahu gitu. Betul, memang betul. Tahu. Kalau macam di dalam kitab Taurat atau Perjanjian Lama,
memang harus diwajibkan seperti itu. Jadi gini Bang, bedakan ibadah dengan doa gitu. Ya, betul. Terus Kalau ritual itu kan ada pergerakan dari tubuh kita. jadi saya mau tanya lagi ini Pak Ustadz. Kalau begitu, kalau yang kayak macam menyembah patung sampai angkat-angkat tangan atau apa begitu, itu bagaimana lagi ritualnya? Itu menyembah siapa? Itu kan penyembah patung. Berarti itu Kalau mereka ritual percaya. Itu mereka percaya siapa Pak Ustadz? terserah mereka mau menyembah patung ritualnya kayak gimana. Cuma kita manusia ini Ya, sudah disampaikan oleh Tuhan ya Betul, bagaimana cara menyembahnya ya benar. melalui contoh rasul-rasul yang diutusnya. Semua Betul. para rasul atau para nabi, Abraham sujud Bang. Terus Betul. juga Musa sujud. Terus Betul. Ezra sujud. Daud juga sujud. Ya. Salomo pun juga sujud. Yesus juga sujud. Umat Islam juga sujud. Iya, Nggak ada berubah ajaran Tuhan itu nggak ada perubahan. Islam ini bukan agama baru Bang, hanya menyempurnakan syariatnya. betul. Jadi apabila ritualnya itu keluar dari contoh para nabi, maka udah sesat dah pasti. Jadi gini Pak Ustadz. Saya tidak tahu di Israel itu mereka punya cara beribadah bagaimana. Karena kita Pak Ustadz berpatokan dengan Arab. Ya kan? Kita berpatokan dengan Israel. Ya kan? Jadi saya tidak tahu cara ibadahnya mereka seperti apa. Begitu. Baik. Tapi kalau macam cara ibadah mereka seperti yang sekarang kita lakukan, berarti sah saja. Seperti begitu. Ya, seharusnya Anda memikirkan, kok kenapa umat Islam yang melakukan seperti para nabi? Iya, Nah, gitu ini kan- seharusnya. Jadi ini kita punya kitab kan ada dua. Taurat, Enggak, bukan masalah Taurat masalah sama perjanjian. Taurat Bang, sama bukan masalah kitabnya, tapi Iya, ritual cara cara pilih. menyembah Tuhan. Iya, benar. Saya paham apa yang Pak Ustadz sampaikan. Saya paham. Begitu. Jadi begitu Pak Ustadz. Oke. Iya. Saya nggak pakai soundcard lagi teman-temannya karena baterai saya habis nih. Jadi intinya kita mau memuja siapa yang penting saya juga memuja kepada Allah Bapa di sorga. Begitu. Dengan perantaraan Yesus Kristus. Sama seperti Bapa. Bapa kan percaya kepada Allah Bapa di sorga melalui perantaraan Muhammad. Ya udah Bang, Betul, kalau Bang. kau percaya dengan Yesus maka ikuti seperti Yesus sujud gitu, dahinya ke tanah. Tapi kita kan di sini kan tidak ada begitu. Nah, berarti ajaran Anda bukan dari Yesus. Udah ketahuan di situ udah ketahuan poinnya. Tidak, di dalam perjanjian Kita nggak ada seperti itu kata Jadi Anda. di dalam perjanjian baru itu kita mengikuti ajaran Yesus. Sudah tidak bersujud lagi. Maksudnya tidak Nah, inilah Bang. tidak bersujud untuk dahi. Begitu. Makanya melenceng. tadi kan saya akan bilang ke Pak Ustadz, kalau di Israel itu mereka punya tata ibadahnya bagaimana? Ya kita mengikuti mereka yang di sana. Kita kan di sini cuman mengikuti tata ibadah dari sana. Begitu. Oke gitu. Jadi Oke, Bang. kalau macam menurut Itulah saya, kesimpulan Anda. menurut keyakinan saya, menurut kepercayaan saya, mau cara menyembah yang bagaimana, intinya satu aja, iman kita percaya kepada Allah Bapa di sorga. Setuju? Oke. Oke, Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz sudah Kita- berbagi ilmu. kita ini ya Bang, boleh saya gantikan dengan kaum Kristen yang antri gitu ya. Oke, Pak Ustadz. Aduh, minta maaf lagi teman-teman yang lain. Saya minta maaf. Saya pengen membuka wawasan saya saja. Jangan bertukar pikiran dengan Pak Ustadz. Pak Ustadz, terima kasih banyak. Shalom. Sama-sama. Selamat malam. Selamat malam.